Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'i masyayikhina wa li walidina wa liman allamana wa liman ahsana ilaina waliman lahu haqqun alaina minal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wali ikhwanina wal mujahidina fi Palestin bi anna allaha yansuruhum wa yuhliku wa yudammiru a'da'ahum a'da'aka a'da'ad-din wa biniyatil futuh wal munuh wal rusukh wa salahil jasadi wal ruh wa biniyati husnil khatimah wa salahil aqibah ma'al lutfi wal afiyah wali jami'i sadah as-sufiyah wa sadah syafi'iyah min masyarikil ardi ila magharibiha bahriha wa barriha wali muallifi hadhil kutub bi anna allaha yu'li darajatihim wa yanfa'una bihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tamim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah kita akan mulai dengan kitab tasawuf kita, kitab Minhajul Abidin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Kita mulai kitab tasawuf halaman 22, kalau kitab saya agak di tengah. Masuk kepada aqabah yang ketiga. Aqabah ilmu sudah, aqabah taubat sudah. Ini aqabah yang ketiga. Al-aqabatus salisatu wa hiya aqabatul awaiqi. Aqabah yang ketiga dia adalah aqabah awaiq. Bermula aqabah yang ketiga dan yaitu aqabah awaiq. Awaiq itu secara bahasa artinya yang menghalangi, penghalang. Nah. Kemudian lazim atasmu hai orang yang menuntut ibadah. Siapapun yang ingin ibadah maka mesti. Nah, mesti apa? Nanti akan dijelaskan. Telah memberi taufik akan kamu Allah dan akan kami. Telah itu biasanya diartikan semoga. Nah, semoga Allah memberikan taufik kepadamu dan kepada kami. Taufik itu artinya kemampuan. Untuk apa? Dengan menolak akan awaiq ini. Kemampuan, taufik kemampuan untuk menolak akan awaiq, penghalang-penghalang ini. Apa itu awaiq? Yakni akan yang menegahkan, mencegah, menghalangi ibadah hingga betul. Jadi aqabah yang ketiga adalah penghalang-penghalang ibadah. Sehingga kalau kita kena penghalang ini, kita memang ibadah, tapi ibadahnya nggak betul jadi. Yang menghalangi seseorang ibadah dengan betul, dengan benar. Nah, ini harus diselesaikan juga. Nah, yakni tetap ibadatmu dan sanya, yakni tetap ibadahmu, yakni menghalangimu untuk bisa istiqomah dalam ibadah. Dan sanya telah kami sebutkan dia, bahwasannya yang menegahkan betul ibadah itu, udah yang lalu di bab-bab awal kitab ini udah dibahas tentang yang menegahkan seseorang untuk ibadah dengan benar itu
4 perkara, ada 4 perkara. Masih ingat tuh? Dunia, makhluk, setan, nafsu. Nah, 4 tuh. Inilah yang ngalangi kita untuk ibadah dengan benar. Dunia, makhluk, setan, nafsu. Itu awaiq yang 4. Nah, pertama nih dibahas yang pertama dulu, dunia. Pertama adalah dunia. Dunia itu secara bahasa aja artinya itu paling rendah. Dunia itu secara bahasa artinya paling rendah. Nah, dan sanya yang menolakkan dia itu, apa yang bisa mencegah supaya dunia tidak mengganggu ibadah kita, yang bisa menolakkan dia itu, sungguhnya yaitu dengan disunyikan daripadanya. Tajarrud, mensunyikan diri dari dunia, mengosongkan diri dari dunia. Makanya kalau nanti di kajian tasawuf itu ada istilah makom tajrid. Tajrid itu apa? Nggak nyari dunia lagi. Oh, berarti orang yang nyari dunia nggak bisa lepas dari dunia? Belum tentu. Ada yang mencari dunia memang untuk kepentingan agamanya. Karena begini, jangan sampai dikatakan bahwa orang yang kerja itu berarti dia nggak meninggalkan dunia, artinya dia itu terjebak dengan dunia. Jangan juga dikatakan seperti itu. Kenapa? Sayyiduna Umar ke pasar, Sayyiduna Abdurrahman bin Auf juga ke pasar, Sayyiduna Utsman juga berbisnis, bahkan Sayyidah Khadijah itu juga adalah seorang saudagar. Apakah orang-orang ini kita katakan makomnya itu rendah karena masih cari dunia? Ya enggak. Nanti akan ada pembahasan bahwasannya yang hina itu kalau tujuan cari dunianya adalah dunia. Tapi kalau tujuan cari dunianya itu adalah akhirat, nah itu nggak hina. Nah, tapi ada orang yang memang berada di makom tajrid. Tajrid itu udah nggak nyari dunia lagi, nggak nyari sebab lagi. Ada tajrid ya. Nah, udah duduk-duduk aja, habis itu dapat rezeki. Ada orang makomnya makom asbab. Jadi kalau untuk masalah dapatnya kita akan dunia ini tuh orang terbagi 2. Ada makom tajrid, ada makom asbab. Makom tajrid itu dia udah nggak nyari lagi. Datang gitu. Ada aja lah pokoknya yang ngasih. Ada aja yang ngasih. Sementara makom asbab dia masih cari. Nah, tinggian mana? Tinggian tajrid. Tapi di hikam diperingatkan. Nah, iradatu kat tajrid, kau ingin berada di makom tajrid, kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ma'a iqamatillahi iyakal asbab. Nah, fil asbab, padahal Allah masih menempatkanmu di makom sebab, tapi kau ingin tajrid. Nah, fahuwa min syahwatin khafiyatin, atau kama qala ya, enggak ingat persis kalimatnya. Maka itu termasuk syahwat yang tersamar. Mohon maaf. Sebagian orang-orang yang kadang dakwah keluar segala macam, ninggali kerjaan. Udah pokoknya Allah nanti pasti jamin rezeki, kan gitu. Kadang udah dia tinggalin kerjaannya. Ayo Pak, keluar 40 hari, keluar 4 bulan. Ya bagus. Nah, niatannya dakwah. Terus anak istri gimana? Kalau kau pergi sementara kau gaji harian. Udah pokoknya nanti ada tuh yang ngasih. Apakah memang sudah Allah letakkan dia di makom tajrid? Atau dia pingin-pingin sendiri aja gitu? Kalau dia masih berada di makom asbab, lalu dia pingin udah nggak usah usaha lagi, langsung nanti pokoknya biar Allah aja yang nanggung, itu syahwat juga tuh. Itu termasuk syahwat. Kan ada yang gitu. Nah, itu kurang bagus juga. Ya diusahain, tertibnya aja ada. Boleh keluar 3 hari, boleh keluar 40 hari, boleh keluar 4 bulan. Kalau sudah ada jaminan keluarganya itu ada yang nanggung nggak, ada ditinggali bekal yang cukup nggak. Nah, ya saya tahu orang, saya pernah ikut. Nah, saya juga pernah baca. Saya pernah ikut 3 hari, itikaf di masjid sama mereka tuh pernah. Bagus. Tertibnya tuh bagus kalau diikuti. Tapi masalahnya ada beberapa orang
yang melanggar tertib sehingga kurang bagus. Nah, sebenarnya kalau tertibnya itu bagus. Nah, jadi maka cara pertama adalah tajarud. Tajarud itu apa? Mengosongkan diri. Artinya nggak mikirin dunia. Nah, itu yang pertama. Yang keduanya daripadanya dan zuhud. Nah, ini yang kedua, dan zuhud. Ia padanya. Zuhud kepada dunia. Apa itu zuhud? Al-i'rad minat dunia bil qalbi. Anid dunia bil qalbi. Berpaling dari dunia dengan hati. Nah, berpaling dari dunia dengan hatinya. Itu namanya zuhud. Nah, ini yang agak payah memang. Zuhud itu termasuk sesuatu yang payah. Karena memang dunia itu udah nggak jadi pikiran. Kalau dapat yang nggak terlalu seneng, kalau hilang juga nggak sedih. Kalau dapat biasa aja, kalau hilang juga biasa aja. Jadi di dalam kitab Tanwirul Qulub, orang yang dikatakan sufi, itu kalau seandainya yastawi ilaihi zahab wal madar, sama di matanya antara uang, antara emas dan batu. Nah, emas sama batu itu di mata dia udah sama gitu. Itu yang seperti itu baru dikatakan orang sufi yang benar-benar zuhud. Emas sama batu itu udah sama. Gimana mau begitu ya Allah. Jadi ya pelan-pelan lah. Nah, karena memang uang itu diantara yang merusak niat. Saya pesankan kepada santri-santri, kepada murid-murid saya, dimanapun kalian nanti berdakwah, kalian harus punya majelis yang kalian tidak menerima apapun di situ saja. Karena kalau udah nerima, biasa hati rusak. Nggak tahu tuh ada nilainya lagi atau enggak. Maka kalian harus punya majelis yang kalian tidak menerima apapun di situ. Gimana caranya supaya punya majelis yang nggak menerima apapun? Kalian yang panggil orang. Jangan kalian yang dipanggil orang. Kalau dipanggil orang, orang yang manggil ngerasa bertanggung jawab kan gitu. Mau kalian tolak pun pasti dia nggak enak. Tapi kalau kalian yang manggil, sini ngaji ke rumah sini. Nah, kemudian yang dipanggili juga kalau bisa anak-anak. Nah, kita punya majelis remaja-remaja, punya majelis anak-anak sekolah gitu. Nah, itu pun belum tentu selamat. Ya mungkin selamat dari amplopnya, tapi nggak selamat dari riaknya, nggak selamat dari pujiannya. Nah, karena yang namanya awaid nanti kan bukan cuma dunia yang sifatnya harta, ada makhluk juga kan gitu, dipuji segala macam. Makanya sebisa mungkin itu untuk tidak dinampakkan dan tidak diharapkan apapun selain ridho Allah. Ya Allah, sekarang nih Masya Allah, itu udah sampai saya dimasukin di dalam grup-grup WA Ustadz-Ustadz. Entah saya pun nggak tahu. Ada inisiatif Ustadz-Ustadz tuh bikin grup WA, saya dimasukin. Itu isinya Masya Allah nih. Ya, maksudnya sampai begitulah dunia itu. Nanti kalau udah hari Kamis, muncul tuh beberapa WA. Assalamualaikum para Ustadz. Nah, saya Fulan. Besok saya kosong, mana tahu ada yang berlebih jadwal tabrakan. Saya siap. Dalam hati saya, ya Allah, kok nggak segen lagi? Ya Allah, bayangkan coba, sampai setingkat itu. Dalam hati saya kok sampai minta gitu loh. Bahayanya tuh ya. Nah, tapi kalau suruh ganti ngajar Iqra, dia nggak mau. Tapi kalau khutbah Jumat sampai minta, apa coba sebabnya? Kalau bukan karena yang ini, dunia. Nah, jadi ibadah kan, khotib Jumat itu kan ibadah. Udah tak betul lagi itu tadi, awaik kena akobah di situ. Nah, kalau khutbah Jumat tuh sampai minta-minta. Tapi kalau seandainya, Ustaz tolong, ini saya ada jadwal ngajar Iqra, tapi saya nggak bisa masuk, tolong gantikan. Wah, siapa yang mau gantikan? Allah, itu bahayanya. Ini mohon maaf, saya khawatir, katanya sih sudah, tapi mudah-mudahan nggak benar. Sampai ada yang begini, Ustadz ada yang punya jadwal tabrakan nih. Jadwal tabrakan.
Masjid A sama masjid B. Dia hubungi kawannya. Oh, hari ini berisi, kosong. Wah, pas sekali lah. Mau kau gantikan di masjid B? Ah, boleh. Nah, itu biasa 2,5 limpul, tapi untukku ya. Sampai begitu ya Allah. Bayangkan coba bahayanya. Kalau kau tak mau, kasih sama yang lain. Bahayanya tuh bisa sampai begitu. Saya pernah dengar sampai ada yang begitu. Ya Allah. Saya khawatir makin merambat, takutnya nanti ujiannya di BKM. Ustadz mau Ustadz, tapi paham-paham Ustadz ya, biar saya masukkan daftar. Na'udzubillah. Itu bahayanya dunia. Jadi kuat-kuatkan yang udah diustadkan orang, yang sudah diinikan orang. Nah, kadang kalau khatib Jumat, kalau BKM-nya lupa ya udah, pulang aja udah. Nggak usah Pak, saya pamit ya. Iya Ustaz, hati-hati. Saya pamit dulu Pak. Iya, hati-hati. Udah sampai samping kereta pun, Pak, saya mau pulang nih Pak. Ya Rahman. Ya pulang aja udah. Nah. Ini BKM lupa. Astagfirullah. Jadi sehingga ibadah jadi tak lurus. Dah, kalau sudah kena dunia seperti itu. Makanya saya pesankan, itu sangat merusak niat, saya katakan. Itu sangat merusak niat. Makanya harus punya majelis-majelis yang antum memang khidmat di situ. Yang antum memang benar-benar nggak cari apa-apa selain memang pingin nolong agama ini. Pingin orang paham agama. Ya. Itu tadi, awaqib. Nah, ya Allah. Makanya diajarkan oleh Syekhuna Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari untuk berdoa yang memang terlibat dengan ilmu. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu cita-cita terbesar kami. Jangan cita-cita paling besarnya adalah dunia. Wala mablagha ilmina. Dan jangan jadikan dunia itu tujuan dari ilmu kami. Na'udzubillah. Jadi jangan sampai belajar biar jadi ustadz supaya bisa ngajar dapat duit. Udah, nggak dapat apa-apa nanti. Nah, jadi semua orang kena fitnah dengan dunia ini, tapi pelan-pelan kita sadari. Saya sering ibaratkan begini. Yang namanya dunia itu, di dalam hati orang itu atau di dalam kehidupan seseorang itu kayak hama. Susah untuk menghilangkannya, kayak rumput liar tuh di taman kita. Susah untuk menghilangkannya. Tumbuh lagi, udah dibabat tumbuh lagi. Orang memang kanan kiri depan belakang itu saja yang membuat dunia itu tumbuh. Jadi sering saya katakan, sudahlah, kalau kita memang lemah, dia tetap tumbuh. Jangan sampai dia tumbuh tapi tidak ngasih manfaat sama orang. Artinya begini, yang memang kena fitnah dunia, rumahnya besar, fitnah itu, cobaan. Mobilnya bagus, cobaan. Duitnya banyak, cobaan. Maka jangan sampai itu sekedar jadi hama yang tidak bermanfaat. Tumbuhlah rumput tadi di halaman kita, hama tadi. Payung tuh. Diarit, kasihin ke kambing. Diarit, kasihin ke lembu. Apa maksudnya? Biarpun dia tumbuh, tapi biarlah dia bermanfaat untuk orang. Yang rumahnya besar, jadi fitnah. Pingin juga kan punya rumah besar. Pingin juga punya mobil. Pingin juga punya duit banyak. Tapi rumah dijadiin tempat ngaji. Mobil dibuat untuk orang pergi-pergi ke pengajian kemana. Duit sedekahin, bantu orang segala macam. Supaya rumput liar tadi tidak hanya jadi hama, tapi juga bisa bermanfaat. Kasih ke kambing, kasih ke... kami di pondok tuh rumput, Masya Allah banyak kali. Kami bilang, udah yang mau ambil untuk kambingnya ambillah. Yang mau ambil untuk lembunya ambillah. Tiap hari ada aja tuh orang ngarit situ. Paling tidak hamanya masih bisa jadi manfaat. Apa ya? Pingin juga punya ini, pingin punya itu. Tapi alihkan dia, kasih manfaat kepada orang lain. Allah. Itu dunia. Jadi dengan zuhud. Dan sesungguhnya lazim akan kamu zuhud dan bersunyi itu karena dua perkara. Kenapa kita mesti zuhud dan mesti mengosongkan hati kita dari dunia?
Salah satu daripadanya supaya dapat kamu istiqomah bagimu ibadah. Supaya dapat istiqomah bagimu ibadah. Supaya memang bisa istiqomah ibadah itu harus zuhud dan harus kosong hati dari dunia. Nah, dan membanyakkan dia dan bisa memperbanyak ibadah. Maka bahwasannya gemar akan dunia itu membimbangkan di kau, bikin kita sibuk. Kalau kita udah suka sama dunia, kita pasti sibuk. Zahir batin kita pasti sibuk. Nah, jadi kalau orang udah suka sama dunia, itu akan membimbangkan di kau, artinya membuatmu sibuk. Zahir batin kita sibuk. Adapun zahir kamu, nah zahir kita sibuknya ngapain? Maka dengan menuntut, dengan mencari dunia, itu zahirnya. Kalau kita udah suka sama dunia, maka zahirnya kita akan sibuk kerja sana, kerja sini, cari duit sana, cari duit sini. Sibuk zahir kita. Nah, dan adapun batin kamu, batin kita juga sibuk. Sibuknya dengan apa batin kita? Maka dengan kehendak, banyak inginnya, banyak keinginan. Kalau orang udah suka sama dunia, pasti pingin beli kereta, pingin beli mobil, pingin besari rumah, pingin ini, itu segala macam. Lupa sama Allah. Karena terlalu banyak keinginan sama dunia. Lupa ibadah fisiknya. Kenapa? Karena terlalu sibuk cari dunia. Dan dunia, tulul amal, jadi banyak angan-angan, itu tadi. Pasti dunia. Nah, dan memang dunia ini jadi pencegah orang untuk beramal. Jadi kata sebagian ulama, waktu kau miskin, kau sibuk cari dunia. Begitu kau sudah kaya, kau sibuk menjaganya. Terus kapan kau ibadahnya? Nah, itu. Waktu tak ada duit, sibuk ngumpulinnya. Udah terkumpul, sibuk supaya nggak berkurang kayak mana caranya. Terus kapan kau ibadahnya? Ini maka dia memang betul-betul yang menghalangi seseorang untuk ibadah dan ingat kepada Allah. Nah, dan khabaran hati, lintasan-lintasan hati, berarti terlintas saja tentang masalah dunia. Allah, siapa di antara kita yang tak pernah hadir dunia di dalam sholatnya? Siapa coba? Anak dunia, duit dunia, apalagi duit, Masya Allah. Bolak-balik hadir. Apalagi pas COVID kemarin. Berapa banyak orang yang sholatnya pasti kepikiran nih mau kerja apa nih, nggak bisa jualan, nggak bisa ini. Masuk nggak tuh dalam sholat? Masuk. Udah jelas, jadi nggak bisa betul sholatnya. Allah. Enak gitu semua. Orang-orang yang memang Allah kuatkan hatinya untuk nggak cinta sama dunia, gitu. Memang ada orang-orang begitu, yang udah kayaknya sama dunia itu udahlah. Lepas saja gitu, nggak ada masalah untuk kurang atau apa. Nah, ada kisah dari Al-Imam Ali Zainal Abidin. Bagaimana dia sama dunia itu macam nggak ada urusan. Pernah ada orang, Sayyiduna Ali Zainal Abidin, ini anak dari cicit Rasulullah. Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Gitu. Jadi Rasulullah punya cicit, punya cucu ya, punya cucu, kemudian itulah cicitnya Rasulullah. Pernah beliau itu sedang iktikaf di satu masjid. Lalu ada orang datang masuk ke masjid itu, singgah ke masjid itu sambil bawa tas. Tasnya ini berisi uang. Dia singgah, dia sholat 2 rakaat, dia letak tasnya di samping. Di masjid itu cuma ada 2 orang, Sayyiduna Ali Zainal Abidin sama orang yang bersinggah tadi. Yang singgah ini bawa tas, tasnya diletak di samping, dia sholat 2 rakaat. Setelah selesai salam, dia bawa tasnya. Ternyata tasnya isi uang untuk bayar hutang. Dia bawa tasnya menuju ke rumah orang yang mau dia bayar hutangnya. Sampai depan rumah orangnya dia cek, dibuka. Lah kok kosong, nggak ada duitnya. Wah, langsung dia, ini kemana duitnya ini? Langsung dia terpikir, tadi aku sholat, tasnya aku letak samping, ada orang di sebelahku. Pasti dia yang nyolong. Siapa lagi? Orang cuma singgah ke situ, cuma itulah aku berpisah dari tasku. Langsung dia balik lagi ke masjid. Sayyiduna Ali Zainal Abidin masih di dalam situ.
masih dalam masjid. Langsung dia bilang, maling, pencuri, balikin duitku. Maka Sayyidina Ali Zainal Abidin bilang, apa maksudnya Tuan? Maling apa? Mencuri apa? Jangan pura-pura. Ini tas tadi ada duitnya. Aku singgah di masjid, ku letakkan, terus ku bawa keluar, tak ada duitnya. Kita di masjid cuma berdua, nggak ada orang lain dari tadi. Pasti kau ambil duitnya. Kata Ali Zainal Abidin, nggak ada saya ambil. Nggak ada maling ngaku. Akhirnya Ali Zainal Abidin, Sayyidina Ali Zainal Abidin bilang, berapa duitnya Tuan? 200 dinar. 200 dinar, 1 dinar sekitar 4 jutaan. Karena 1 dinar itu 4 gram. Berarti 800 juta ya. 800 juta. Berapa duitnya Tuan? 200 dinar. Oh ya udah. Ayo bawa ke rumah. Ke rumah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Gua kumpulin semua duitnya yang ada, dia kasih, nih uangnya. 200 dinar. Begitu. Kalau gini kan dari tadi selesai. Nah, untunglah. Ya lain kali jangan gitu, cari kerja yang halal. Dinasehati, diam aja. Dah, habis itu dia langsung menuju ke tempat yang bayar utang, dia bayar utangnya. Lunas. Dia pulang ke rumah, dia bilang sama istrinya, alhamdulillah dek, utang kita udah lunas. Kata istrinya, utang yang mana? Yang 200 dinar. Abang bayar pakai apa? Pakai uang lah. Uang mana? Ya uang yang 200 dinar. Lah, abang nih ngelindur atau gimana? Orang uangnya tertinggal di rumah kok. Langsung dia rasanya sesak dah deh. Lah uangnya tinggal di rumah. Iya, abang pergi bawa tas kosong. Ini uangnya 200 dinar. Ya. Langsung dia ambil, langsung dia bilang, dek, aku nuduh orang mencuri. Kukira uangnya dicuri. Dia kasih aku 200 dinar, ku bayarkan utang. Ayo kawani aku balikkan. Langsung lebih gila suami istri tadi. Waktu di jalan rasa-rasa istrinya, ini jalan kok kayaknya aku kenal nih, kemana arahnya. Sampai akhirnya di depan rumah Sayyiduna Ali Zainal Abidin. Nah, suaminya bilang, inilah deh orang yang kucuri, yang kutuduh dia mencuri uangku. Gemetaran istrinya. Bang, kok nggak tahu nih rumah siapa? Alah, aku nggak tahu. Ini kalau kau nggak tahu sampai rumah siapa, itu ibarat kau di Mekah tapi nggak tahu Ka'bah. Ini rumah cicitnya Rasulullah, Ali Zainal Abidin. Wah, gawat urusanmu ini banget. Begitu diketok langsung minta ampun, minta maaf, Tuan, ini uang 200 dinar. Tolong Tuan, saya salah duga begini, diceritakan panjang lebar. Tolong terima 200 dinar. Apa kata Sayyidina Ali Zainal Abidin? Lihat kecilnya dunia di mata. Nahnu qaumun idza a'tayna lam nastariddah. Kami adalah orang-orang yang kalau udah ngasih nggak akan minta balik lagi. Udah. Begitu. Kami kalau tadi aku udah niat sedekah, sedekah itu nggak boleh diambil balik lagi. Udah, sana bawa balik. Begitu kecilnya 800 juta, ya Allah ya Rahman. Udah sana. Itu Masya Allah udah nuduh, untung lagi deh orang. Kalau sekarang udah diminta nuntut pencemaran nama baik di kantor polisi biar dapat duit. Begitulah orang dulu, orang-orang salafus sholih sama dunia. Bukan orang kaya, Sayyiduna Ali Zainal Abidin. Nah, jadi maka kalau kita udah bisa gitu tuh baru namanya nggak cinta dunia. Ini 500.000 aja tuntutannya sampai akhirat. Tuntut nanti akhirat. Masya Allah. Gara-gara 500. Apalagi 800 juta. Begitu. Mau dibalikin? Enggak. Kami kalau udah sedekah nggak kami minta balik. Oh, lagi. Ya Allah. Itu baru berhak dia bilang bahwa dia nggak cinta dunia. Ini ngomong tak cinta dunia tapi wah, uang 10.000 hilang kepikiran sampai entah berapa lama. Ya Allah ya Rahman. Nah, jadi dia itu bikin kita sibuk. Zahir kita sibuk nyari, hati kita sibuk berkeinginan dan berlintas-lintas tentang dunia tadi. Dan keduanya menegahkan daripada ibadah. Keduanya ini sibuk zahir dan batin ini, ataupun banyak keinginan dan banyak lintasan hati tentang dunia ini menegahkan daripada ibadah. Gak bisa kita ibadah lurus lagi. Maka bahwasannya, ini yang perlu diingat. Maka bahwasannya nafsu itu satu. Diri ya, nafsu itu artinya diri. Diri itu satu.
dan hati satu. Diri kita cuma satu, hati kita cuma satu. Maka apabila membimbangkan tadi artinya menyibukkan. Apabila telah sibuk dengan sesuatu, putus daripada lawannya. Hati itu cuma satu. Kalau dia udah sibuk sama yang satu, dia akan putus sama yang lain lagi. Jadi kalau kita udah sibuk sama dunia, kita putus sama akhirat. Nah gitu pesannya. Jadi kata Imam Ghazali seperti itu. Nah, dan umpama dunia dan akhirat, nah umpama dunia dan akhirat itu seumpama dua madu. Paham dua madu? Istri pertama sama istri kedua. Itu perumpamaan dunia dan akhirat. Apa maknanya? Jika engkau ridhokan salah seorang, kalau kau seneng pilih kasih sama yang satu, memarahkan yang lainnya, maka yang satu lagi akan marah, akan meninggalkanmu. Udah, dunia itu begitu sama akhirat. Kalau kita fokus dunia, akhiratnya nggak mau sama kita. Nah, artinya kalau kita mau fokus dunia, akhirat pasti tertinggal. Kalau kita fokus akhirat, dunia pasti tertinggal. Ini maknanya kalau seandainya dunianya digunakan murni untuk dunia. Tapi kalau dunianya untuk akhirat, ya tadi kita katakan bahwa sahabat tuh banyak yang memang berprofesi juga sebagai pedagang, sebagai petani, itu ada juga yang seperti itu. Nah jadi nggak bisa dihimpunkan dia. Nah. Kemudian, dan bahwasannya adalah keduanya seperti masyrik dan maghrib, antara dunia dan akhirat. Itu kayak timur dan barat. Bisa orang ke timur tapi ke barat juga, kan nggak bisa. Bisa orang ke barat ke timur juga, nggak bisa. Dengan kadar barang yang cenderung kepada salah satu daripada keduanya, berpaling engkau daripada yang lainnya. Seberapa jarakmu mendekat kepada yang satu, berarti segitu juga lah kau menjauh dari yang satu. Itu maksudnya. Seberapa kadarmu mendekat, cenderung itu artinya condong kepada yang satu, berarti seukuran itu juga kau sedang meninggalkan yang satunya. Paham maksudnya ya? Ini timur, ini barat, kita di tengah nih. Kalau kita mulai condong ke sana, 2 meter, berarti 2 meter lah kita tinggalkan timur. 2 meter ke barat. Nah begitu. Makin cenderung ke dunia, seukuran itu juga kita berarti makin meninggalkan akhirat. Nah begitu. Nah. Jadi maka saya katakan tadi, niatin. Mau cari dunianya itu harus ada akhiratnya. Harus ada akhirat di situ. Kenapa mau kerja? Ngasih makan istri dan anak, perintah Allah. Ya udah, itu tadi. Kenapa bikin rumah mesti besar-besar? Kan gitu. Mau jamu ulama kadang ke rumah agak malu. Ataupun mau bikin pengajian makin sempit. Kenapa mesti beli mobil? Ya kadang ada acara-acara jauh, kalau naik kereta tak tahan badan, jadi memang beli mobil lah. Nah, kenapa begini begitu? Harus ada memang yang ujung-ujungnya kepada akhirat. Jangan murni dunia saja. Tanya kira-kira, ibu ada yang pakai skincare? Kenapa? Ada nggak akhiratnya di situ? Tahu skincare? Wah, Pak Isa tak tahu skincare. Saya tanya istri Pak Isa, apa skincare? Nah, kita juga pokoknya segala macam lah yang kita lakukan harus ada andil ke akhiratnya. Naam. Maka sanya telah riwayat, insya Allah akan